Ketika dunia dipimpin oleh keserakahan tanpa iman, kebusukan peradaban yang selama ini diagung-agungkan akhirnya terbongkar. Kerusakan di mana-mana, nyawa tak lagi berharga, bahkan anak-anak menjadi korban. Apakah ini semua adalah mahar bagi kemunculan Dajjal? Namun, kebenaran takkan bisa dipadamkan. Barat mulai tersadar, Islam kini bangkit memimpin masa depan dengan keadilan. Jangan minder, banggalah menjadi Muslim. Simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah, bila al-haq telah datang, maka kebatilan pasti akan hilang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Hari ini menurut Globe iNews sudah lebih 400% orang-orang barat, orang Eropa masuk Islam. Apalagi dengan terkuaknya dan terbongkarnya sebuah skandal yang sangat menjijikkan dan menakutkan dari peradaban yang katanya paling berperi kemanusiaan, peradaban yang paling mengelu-elukan apa yang dikatakan dengan humanisme, peradaban yang mengatakan inilah peradaban, percontohan peradaban terbaik itu peradaban barat, peradaban yang dikelola dengan hawa nafsu dan otak, yang katanya ada demokrasi, yang katanya ada begini dan begitu. Tetapi di Epstein Global, ya, di Epstein kita mendapatkan kasus di mana luar biasa semua tokoh-tokoh, semua petinggi-petinggi, elit-elit global, orang-orang kaya, para pemimpin-pemimpin dunia terlibat dalam kejahatan yang paling mengerikan. Dan kita semua sudah tahu apa yang mereka lakukan. Anak-anak kecil yang digarap, anak-anak kecil yang anak-anak di bawah umur yang di anak-anak kecil yang dimakannya, diambil isi perutnya, isi badannya untuk dinikmati, untuk sesembahan kepada jin dan setan iblis, laknatullah alaih. Dan ini sekarang tidak lagi bisa ditutup-tutupi di zaman teknologi ini. Ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inikah peradaban yang paling dibangga-banggakan? Inikah peradaban yang katanya yang terbaik, yang paling humanisme, yang paling berperi kemanusiaan, yang paling beretika? Setelah terbongkar ini semua, maka tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada solusi, tidak ada masa depan yang bisa menjanjikan untuk lebih kemanusiaan, yang lebih menjaga kepada adab, yang lebih menjaga kepada nyawa, menjaga kepada kehormatan, menjaga kepada kemuliaan melebihi daripada ajaran Islam. Islam adalah agama terbaik. Orang-orang kafir itu mereka hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Apabila bumi ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenal dengan Allah, yang tidak beriman dengan Allah, maka orang ini pasti yufsidun wala yuslihun, kata Allah. Mereka pasti hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan menumpahkan darah, mereka akan melakukan kemungkaran, wala yuslihun, dan mereka tidak akan pernah melakukan kebaikan. Luar biasa saudaraku dan sahabat-sahabatku. Allah bongkar ini semua walaupun umpamanya mereka ingin menyembunyikannya. Mereka ingin menutup-nutupinya. Tetapi sampai kapan? Kebusukan tetap akan terbongkar. Dan ketika kebusukan itu yang mewakili kegelapan diserang oleh kebenaran, maka kebenaran ini pasti akan menjadi pemenang. Pasti akan mengalahkan. Insya Allah Ta'ala, saudara dan sahabatku, optimislah kita terus. Banggalah kita sebagai Muslim. Banggalah kita sebagai orang-orang yang memiliki peradaban yang sebenar-benarnya. Dari langit, yang menciptakan langit dan bumi, telah memberikan kepada tuntunan kita. Memberikan kepada kita tuntunan hidup yang benar. Tuntunan hidup yang lurus. Dan agar kita benar-benar menjadi manusia selevel dengan para malaikat, bahkan lebih. Bahkan kita diperintahkan untuk memimpin muka bumi, dan Allah tidak rela kalau bumi ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa itu sangat dekat sekali, walaupun para penjahat-penjahat peradaban ingin menenggelamkan cahaya Islam, ingin mengalahkan Islam, meletakkan Islam di bawah, tidak pernah akan itu terwujud. Karena Allah berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu, seluruh yang anti-anti Allah, anti agama ini, mencoba untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, meletakkan agama Allah di bawah, difitnah, dihina. Tapi pada akhirnya Allah akan menjadikan agama ini liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Agama Allah ini akan Allah tampilkan ke permukaan sehingga diridhoi dan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Apalagi orang-orang sekarang terbuka matanya, nuraninya masih ada, mereka tahu
siapa perusak di muka bumi ini. Apakah masih bisa dipertahankan peradaban jahiliyah barbar ini atau kembali kepada fitrah, yaitu peradaban yang dari langit dan dia dari sana berasal, yaitu dari fitrah langit Islam, maka orang pasti akan berbondong-bondong kembali ke dalam pangkuan peradaban langit, peradaban yang sebenarnya. Ini adalah solusi. Bangga bahagialah kita menjadi muslim, menjadi mukmin, dan kita berpegang erat dengan agama kita karena pada akhirnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 55 bahwa Islam akan kembali ada dalam kepemimpinan dunia. Seluruh bumi tidak satu jengkal pun kecuali takluk di bawah keadilan dan keindahan Islam ini. Masya Allah ya, jangan pernah minder menjadi seorang muslim yang benar. Jangan pernah minder menjadi mukmin yang haqqan. Karena sesungguhnya antumul a'laun. Kamu yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Saudara dan sahabat kami yang tercinta, apa yang terjadi hari ini semakin membuktikan bahwa ketika orang-orang tidak beriman kepada Allah berkuasa di muka bumi, mereka menumpahkan darah di mana-mana. Mereka membuat kerusakan di mana-mana. Tidak ada nyawa yang berharga. Bahkan anak-anak kecil, anak bayi yang baru lahir pun menjadi korban dan mangsa. Anak-anak perempuan, laki-laki diadu supaya mereka berzina sebanyak-banyaknya. Lalu membuat lagi banyak dosa-dosa. Dan ini adalah mahar untuk kemunculan Mesias Dajjal. La'natullah alaih. Dajjal sudah ada di gerbang pintu, tinggal pintunya dibuka selebar-lebarnya, maka Dajjal pun muncul. Sebab semua syarat-syaratnya hampir sudah terpenuhi seluruhnya. Bersiap-siaplah, bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Dan banggalah menjadi mukmin yang haqqan, banggalah menjadi muslim yang kafah, istiqomahlah, bersabarlah di akhir zaman ini. Tidak ada cerita lelah. Tidak ada cerita futur, mengendur. Tidak ada cerita mengibarkan bendera putih. Selagi masih hidup, tampil ke depan sebagai muslim haqqan. Tampil ke depan sebagai mukmin yang sejati. Tampil ke depan membawa bendera-bendera kemenangan Islam dengan istiqamah insyaAllah ya. Bersama orang-orang soleh yang istiqamah lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.